Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi bersyukur pagi yang penuh dengan anugerahnya. Kita dipertemukan di dalam kebenarannya, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi ini lewat Mazmur nih, Matius 1 ayat 23. Dan tema yang kita ambil pagi ini adalah Tuhan buat perkara dahsyat di hidupmu. Saudara, jangan pernah saudaraku panik. Apapun yang kau alami, akan ada perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Ada perkara-perkara yang hebat yang Tuhan mau lakukan. Mari kita lihat Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ada hal-hal yang hebat, ada perkara-perkara yang dahsyat. Ketika anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, itu luar biasa. Dan dikatakan dia adalah Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan yang hebat. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan buat perkara yang dahsyat akan terjadi di dalam hidup saudara. Karena Tuhan yang melakukannya. Saudara, karena Tuhan yang buat. Saudara, kalau begitu kita mesti sadari, pertama, hidupmu mengalami janji Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan buat perkara yang dahsyat karena hidup saudara mengalami janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, kemuliaannya menyertaimu. Jadi bukannya janji Tuhan yang memenuhi hidup saudara, tapi kemuliaan Tuhan juga menyertai saudara. Maka dari hal inilah kita belajar Tuhan buat perkara dahsyat terjadi di hidupmu. Seperti dalam kehidupan Yusuf dan Maria dan keluarga ini, Tuhan juga buat di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah orang-orang yang kau cintai dan orang yang sedang bergumul meminta jalan keluar. Tuhan sanggup melakukannya. Kalau begitu saudaraku, dengarkan ini. Pertama adalah hidupmu mengalami janji Tuhan. Jadi kalau hidup kita mengalami janji Tuhan, dan memang kita sudah alami janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu adalah menjadi kenyataan. Janji Tuhan itu akan digenapi saudaraku. Dan lihat ketika janji Tuhan kita alami, fakta kenyataan yang kita alami itu akan berubah. Karena janji Tuhan sanggup mengubah keadaan-keadaan kita, memulihkan kita. Bahkan membawa kesembuhan, membawa kemenangan yang luar biasa. Mazmur 129 ayat yang kedua, firman-Nya berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Jadi, saudaraku, orang ini dari masa mudanya disusahkan, disesakan, mengalami pergumulan-pergumulan. Saudaraku, untuk mengalahkan dia, tetapi justru karena janji Tuhan, saudaraku, digenapi dalam hidupnya mengalami janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Janji Tuhan tidak pernah menjadikan dia kalah tapi pemenang. Janji Tuhan tidak pernah membuat dia dalam keadaan tergeletak, tapi Tuhan akan membangkitkan kembali. Walaupun ada tekanan, ada hal-hal yang menyesakkan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dikalahkan oleh semua itu. Semua boleh menyesakkan, semua boleh saudaraku menyerang saudara. Persoalan demi persoalan boleh menghantam saudara bertubi-tubi. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan janji Tuhan. Saudara, hidupmu mengalami janji Tuhan. Maka seperti ayat ini, Mazmur 129 ayat 2 berkata, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Kenapa engkau tidak bisa dikalahkan, saudara? Seperti ayat ini. Karena Tuhan bersama-samamu. Karena Tuhan menggenapi janji dalam hidupmu. Karena janji Tuhan sudah terjadi dalam hidupmu. Yaitu bahwa engkau diciptakan bukanlah ekor tetapi kepala. Engkau dibuat Tuhan bukannya untuk semakin turun tapi semakin naik. Ketika engkau ikuti proses Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau berserah, pasrah kepada kemauan-Mu. Dan aku tahu Tuhan, engkau tidak pernah punya rencana yang buruk. Tapi rancangan yang penuh damai, sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Sebabnya, mari kita belajar. Apapun yang menyerangmu, apapun yang coba menyesakkan engkau, percayalah engkau tidak bisa dikalahkan. Karena kemenangan demi kemenangan, Tuhan berkati hidupmu, Tuhan pulihkan keadaanmu, Tuhan bela engkau, dan engkau melihat bahwa Tuhan di pihakmu. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan buat perkara dahsyat dalam hidupmu, karena kuasa kemuliaannya menyertai. Jadi kalau tidak ada orang yang bersama kita, tidak ada teman-teman kita, tidak ada saudaraku yang membackup kita, semua mungkin menjauh, meninggalkan kita, atau orang-orang punya kesibukannya masing-masing, atau orang-orang mungkin melupakan kita. Kabar baiknya adalah
Kuasa kemuliaan Tuhan menyertaimu. Tuhan tidak pernah menjauh daripada engkau. Saudara, sebabnya berseru, lari kepada Tuhan. Saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan tetaplah saudaraku, apapun yang terjadi, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mazmur 126 ayat yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara lihat, orang-orang pada waktu itu mulutnya penuh dengan tertawa. Mungkin hari-hari ini kau sedang menangis, sedang bergumul, bagaimana mau tertawa, bagaimana mau senyum, saudara, karena persoalan demi persoalan. Tetapi kalau engkau sadar kuasa kemuliaan Tuhan menyertaimu, maka Tuhan akan membuat pada waktunya engkau akan melihat kemenangan, sukacita. Pengkhotbah katakan ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu Tuhan tiba, kairos Tuhan nyata, maka engkau akan melihat, engkau akan ketawakan masalah-masalahmu. Engkau akan melihat betapa semua tidak ada artinya, tidak bisa menjatuhkan engkau, tidak bisa menghancurkan engkau. Karena apa? Karena engkau melihat ada sukacita kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Bahkan dikatakan lidah kita akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang di antara bangsa-bangsa akan berkata, bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada keluargamu, kepada pergumulanmu, saudara, kepada segala saudara sesuatu apapun yang kau sedang alami hari ini. Tuhan akan lakukan perkara besar. Kalau Tuhan lakukan perkara besar, itu tandanya kuasa kemuliaannya ada dan menyertai saudara. Hari ini bangkit dan katakan, Tuhan, aku tetap mau mengikut Engkau. Aku tetap mau beribadah kepadamu. Aku tetap mau menyenangkan Tuhan. Apapun kondisi keadaanku hari ini, aku percaya aku akan penuh dengan tertawa daripada Tuhan. Aku akan penuh dengan sukacita dan aku akan bersorak-sorai karena orang-orang menyaksikan perbuatan Tuhan di tengah-tengah keluargaku. Orang-orang akan melihat, bangsa-bangsa akan menyaksikan Tuhan yang hebat di tengah-tengah persoalanku. Aku keluar sebagai orang-orang yang terberkati dan orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus bersama saudara, diberkati engkau sepanjang hari ini. Amin.